Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya coba sebentar aja mungkin kita kuliah. Terlalu kemarin saya sampai lupa saya kuliah hari ini, hari Sabtu ini. Bikin sibuknya. Saya coba masuk ke lanjutan dari kuliah sebelumnya. Soal hukum perkawinan dalam adat. Saya besarkan dikit dulu. Nah, hukum perkawinan dalam adat. Itu ada perkawinan campuran, ada perkawinan jenis-jenisnya, ada perkawinan campuran, ada perkawinan poligami dan poliandri, perceraian dalam adat, harta perkawinan dalam adat, pembayaran hutang dalam hukum adat. Nah, perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama menurut hukum Indonesia itu saya ambil contoh misalnya gini. Ini saya kutip dari hukum online ya. Saya adalah karyawan sebuah bank berumur 23 tahun, pria agama Islam. Yang saat ini saya sudah memiliki pacar 22 tahun, wanita Katolik. Namun kita memiliki persoalan beda agama untuk melanjutkan hubungan kami ke jenjang perkawinan. Sementara kami ingin tetap teguh pada agama kami masing-masing. Dapatkah kami melangsungkan perkawinan sementara kami beda agama? Kalau bisa, bagaimana prosedur yang harus kami lakukan? Saya pernah baca bahwa sudah ada jurisprudensi dari Mahkamah Agung perkawinan beda agama dapat dicatatkan di catatan sipil dan sah. Itu pertanyaannya. Ada yang mesti jawab nggak itu? Pasti cukup pelik ya jawabannya ya. Kalau Islam itu melarang, sudah tegas dilarang untuk kita menikah dengan orang yang di luar Islam, kecuali dia harus masuk ke agama kita, bukan kita itu di Islam. Karena begitu kita keluar dari agama kita ya kita sudah dianggap sebagai orang yang murtad. Nah, yang namanya orang yang murtad itu tidak mempunyai hak kewenangan apapun di dalam keluarganya. Karena dia sudah dianggap sudah dibuang dari agama, maka dia dibuang dari keluarganya, itu secara Islam. Nah, apabila kita lakukan menurut hukum masing-masing agama yang dan kepercayaan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya itu. Itu jelas tegas diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat 1 juga mengatur hal sedemikian. Nah, perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai penyertaan perkawinan diatur lebih lanjut dalam PP nomor 9 tahun 75. Ini PP pelaksana dari Undang-Undang nomor 1 tahun 74, Undang-Undang Perkawinan. Tentang apabila perkawinan dilakukan oleh orang Islam, maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 32 tahun 54. Sedangkan bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaan di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil, pasal 2 PP nomor 975. Nah, kalau yang agama Islam dicatat di mana? Di KUA. Itu sudah berlaku sejak tahun 54 dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 54. Itu jelas dan tegas. Jika kita ini beragama Islam, tidak mungkin dicatat di catatan sipil. Ya harus dicatat di catatan urusan agama. Nah, walaupun kemudian misalnya begitu pertanyaannya dia adalah kalau saya menikah dengan istri saya yang beda agama, apakah sah saya untuk dicatat di KUA? Tentu tidak. Karena perkawinannya tidak pernah dilakukan di hadapan KUA. Itu bedanya. Kalau dia di catatan sipil berarti dia bukan beragama Islam. Itu intinya. Jadi kalau dia dicatat di catatan sipil sudah pasti dia bukan beragama Islam. Kalau orang Hindu kawin dengan orang Kristen kemudian catatan sipil ya mungkin mereka bisa gitu ya. Tapi kalau Islam tidak ada alasan lain. Kalau dia perkawinan dengan agama Islam ya harus dia dicatat. Tapi kalau dia menikah dengan cara bukan cara agama Islam ya itu sudah di catatan sipil. Itu intinya. Walaupun dia menyatakan dirinya adalah tetap Islam, tetap dia akan tercatat di catatan sipil, tidak bisa masuk ke KUA. Karena KUA tidak pernah berurusan dengan perkawinannya. Jadi di situ tidak bisa dia menikah dengan beda agama kalau di Islam. Mungkin kalau di Kristen, di Katolik, di Buddha, Hindu, mungkin itu bisa
karena dia tempat catatannya ada satu, catatan sipil. Nah, perkawinan beda agama, pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama, sehingga ada kekosongan hukum. Ya, mengenai sah perkawinan dalam perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dan agama masing-masing. Boleh atau tidaknya. Namun permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tertentu membolehkan untuk dilakukan perkawinan beda agama. Misalnya dalam ajaran Islam, wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Itu jelas di dalam Al-Baqarah ayat 221. Selain itu juga dalam ajaran Kristen, perkawinan beda agama dilarang. Itu dalam kitabnya Korintus 14 sampai dengan 18 ayatnya. Nah, dalam hal ini karena Anda sebagai pihak laki-laki yang beragama Islam dan dalam ajaran Islam masih diperbolehkan untuk menikah pada beda agama apabila pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama lain. Namun dalam ajaran Katolik yang dianut pasangan Anda pada prinsipnya adalah dilarang adanya perkawinan beda agama. Gitu. Jadi ya sama-sama tidak bisa. Kemudian apa yang jadi pertanyaan tadi di awal itu, apakah bisa? Tidak bisa karena sama-sama agama ini larang dia untuk menikah beda agama. Kalau kita bicara Kristen ya bersama sumber Quran itu adalah kitab terdahulu, kitab-kitab yang sebelum lahirnya Quran. Yaitu termasuk agama Kristen, agama Samawi dan seterusnya. Zabur, Taurat itu adalah bagian dari kitab Al-Quran yang kemudian disempurnakan menjadi kitab suci Islam dan agama yang terakhir. Kalau kita meyakinin rukun iman. Nah, di rukun iman itu sangat jelas. Kalau kita tidak meyakini rukun iman itu, maka kita tidak dianggap sebagai Islam. Akan tetapi pada prakteknya memang masih dapat terjadi adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Nah, ini pendapat guru besar hukum perdata Universitas Indonesia, Profesor Wahyuno Dharma Brata, itu menjabarkan ada 4 cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Menurut Wahyuno, 4 cara tersebut adalah meminta penetapan pengadilan. Pertama. Kedua, perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing. Nah, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan menikah di luar negeri. Itu yang sering dilakukan oleh orang yang menikah dengan beda agama. Itu strateginya mungkin ya. Tapi strategi yang dia bisa tempuh itu. Tapi dia tidak bisa sebenarnya kalau tidak bisa menempuh kemudian perkawinan beda agama itu dilangsungkan di KUA misalnya, itu pasti tidak akan bisa, tidak akan diterima. Atau dia meminta izin ke pengadilan agama, tidak akan bisa untuk menikah dengan beda agama, pasti tidak akan dikabulkan. Karena sudah jelas normanya tidak dibolehkan. Bukan hanya norma, ini berbicara soal kitab suci ya. Apa yang tertuang dalam kitab suci itu pasti selalu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Yaitu sebuah kebenaran yang harus diikutin, bukan kemudian diperdebatkan. Nah, poligami dan poliandri. Poligami merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Nah, sedangkan poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Itu bedanya. Kalau poligami untuk laki-laki, kalau poliandri untuk perempuan dibolehkan. Nah, praktek poligami banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat Hindu pada zaman dulu. Tetapi kemudian poligami hanya dilakukan oleh para raja dan kasta tertentu saja. Nah, poligami dilakukan atas dasar banyak alasan. Bisa karena masalah keturunan atau karena adat. Di desa Dehradun, India Utara misalnya itu, poliandri adalah masalah adat. Adat di sana justru mengharuskan seorang wanita menikah dengan seorang pria sekaligus dengan semua saudara kandungnya. Salah satu alasannya poliandri di desa sendiri itu adalah untuk mempertahankan tanah keluarga. Selalu akhirnya adalah soal harta kekayaan berupa tanah. Itu yang kemudian di masyarakat Hindu di Bali ya, itu kemudian kalau laki-laki memiliki harta, dia kemudian dianggap sebagai ahli waris tunggal. Kalau laki-lakinya satu, kalau laki-lakinya bagi dua. Nah, perempuan itu tidak punya hak warisan. Itu di Indo.
Nah, poligami dan poliandri di Kristen Protestan dan Ortodok ya melarang praktek poligami. Namun beberapa aliran Kristen membolehkan poligami dengan merujuk pada kitab-kitab kuno Yahudi. Gereja Katolik sejak masa Paus Leo ke-13 tahun 1866 melarang poligami yang berlaku hingga sekarang. Di Vatikan itu sudah melarang sebetulnya sejak 1866 bahwa orang Kristen tidak boleh kemudian untuk melakukan poliandri. Tidak dikenali kitab suci mereka. Dan juga orang Kristen itu melarang perceraian. Perceraian itu sebagai sebuah, kalau di Kristen itu ya dianggap hina atau sangat terpukul, sangat hina lah pokoknya, sangat hina di ajaran agama mereka, makanya mereka melarang perceraian. Sejarah poligami dalam ajaran Islam sebenarnya poligini merupakan tingkatan atau kebiasaan masyarakat Arab masa lampau yang kemudian diatur dalam Al-Quran. Pada dasarnya Islam mempunyai konsep monogami, akan tetapi kemudian diatur bahwa orang pria boleh beristri lebih dari 1 hingga 4 orang dengan syarat suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh istrinya. Nah, negara yang mempunyai penduduk mayoritas beragama Islam di Indonesia terdapat hukum negara yang mengatur secara ketat poligami, baik itu pegawai negeri maupun masyarakat secara umum. Tunisia dan Turki adalah negara Islam yang tidak membolehkan poligami. Aturan poligami oleh negara tersebut diperlakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam prakteknya. Tetapi dalam hukum Islam maupun hukum negara, Indonesia mengharamkan poliandri. Nah, itu yang tidak boleh, poliandri. Poliandri ini orang istri mempunyai suami lebih dari 2 atau 3. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam maupun di dalam hukum Indonesia. Perceraian dalam hukum adat. Menurut Profesor Jojo Digono, perceraian ini di kalangan orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang Jawa ialah berjodohan sekali untuk seumur hidup sampai menjadi kakek-kakek ninian dan kakek-kakek nenek-nenek, bahasa Jawa itu. Masyarakat adat pada umumnya memandang perceraian sebagai sesuatu yang wajib dihindari. Perceraian menurut adat merupakan problem sosial dan yuridis. Jadi persoalan perceraian itu ada masalah sosial dan masalah hukum yang serius, yang harus karena beberapa hal kemudian pasca perceraian pasti ada hal-hal yang kemudian menimbulkan masalah. Nah, itu yang harus dihindari. Perceraian umumnya menurut agama Islam, menurut ajaran agama Islam, perceraian itu merupakan perbuatan yang diperbolehkan tetapi dibenci Allah. Dia boleh, tidak haram, tapi dibenci kemudian. Perceraian menurut agama Kristen hanya dapat dipisahkan oleh kematian, cerai mati. Itu makanya di Kristen itu dilarang orang bercerai. Dia tidak boleh bercerai kalau sudah menikah. Hanya maut yang boleh memisahkan mereka. Baru mereka boleh menikah lagi. Tapi kalau tidak maut, itu tidak boleh bercerai. Nah, perceraian Undang-Undang Nomor 174 itu pasal 39 mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami ini tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan atau sebab-sebab perceraian di dalam penjelasannya itu dari pasal 39 yang 74. Setelah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya, sukar untuk disebutkan. Salah satu pihak menunggalkan yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut. Izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal di luar kemampuannya, itu dapat bercerai. Jadi dia berbuat zina, mabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya, suka dibuktikan, itu bisa bercerai. Atau dia sudah tidak memberikan nafkah selama 2 tahun berturut-turut, sudah bisa dapat bercerai. Nah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hubungan yang lebih erat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Nah, terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami dan istri tidak dapat dan tidak ada harapan untuk hidup lagi, dan tidak ada harapan dan hidup bersama lagi dalam rumah tangga. Itu juga bisa menjadi alasan perceraian. Jadi tadi itu soal hukuman penjara, tapi soal dia mabuk, kemudian dia sudah berzina,
atau kemudian yang terakhir adalah terkait soal tidak mungkin lagi karena terus menerus cekcok terus menerus itu menjadikan alasan orang untuk bercerai. Perceraian menurut hukum adat itu ada yang perlu dipertegas adalah sebabnya perzinahan, tidak memberi nafkah, penganiayaan, cacat tubuh atau kesehatan dan perselisihan. Ini secara hukum adat. Nah, jadi perceraian menurut hukum adat ini mungkin dia sebab-sebabnya adalah perzinahan, tidak memberikan nafkah, penganiayaan, cacat tubuh, kesehatan dan perselisihan. Atau cara perceraian menurut hukum adat, perceraian dapat timbul karena kepentingan kerabat dan masyarakat maupun yang bersifat perorangan. Nah, setiap perselisihan suami istri harus dicarikan jalan penyelesaian oleh kerabat agar mereka dapat hidup rukun dan damai. Kecuali apabila kerabat sudah tidak dapat lagi menyelesaikan perselisihan secara damai, perubahan dilakukan di pengadilan resmi. Nah, menurut hukum adat diadakan pemutusan perkawinan atas pemufakatan dan kemauan kedua belah pihak. Tetap semua bermuaranya di para pihak. Tidak bisa dipisahkan secara terpisah. Perceraian dalam hukum adat. Menurut pasal 40 Undang-Undang Perkawinan nomor 174, perceraian merupakan gugatan kepada pengadilan. Perceraian menurut hukum Islam itu antara lain adalah talak, taklik, paskah, berpasah. Ada yang satu lagi adalah li'an istilahnya. Itu ada 5 putusnya karena li'an. Itu bisa dilakukan. Hampir sama li'an itu dengan soal jinah. Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka berterikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Nah, dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam berbagai macam. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan atau harta bawaan. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan, itu harta penghasilan. Harta yang diperoleh suami atau istri bersama-sama selama perkawinan itu harta pencaharian. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan. Itu bisa. Jadi harta itu bisa kemudian, pokoknya semuanya itu, kalau harta bersama itu harta yang dibawa setelah perkawinan. Kalau yang harta sendiri yang dimana dari ahli waris, itu yang disebut dengan harta bawaan. Itu kuncinya. Itu kata kuncinya. Jadi selama dia menikah dan memperoleh harta, itu harta bersama kemudian. Beda kalau dia menikah sebelum berkawin, sudah punya harta, kemudian itu menjadi harta bawaan, harta yang dibawa. Pemisahan harta perkawinan. Jadi harta bawaan ada harta bawaan dari dapat dibedakan menjadi harta bawaan suami, ada harta bawaan istri. Di mana masing-masing dapat membedakan yang lagi yaitu harta peninggalan, harta warisan, harta hibah atau wasiat dan harta pemberian. Dua adalah harta penghasilan pribadi terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat. Pemiliknya dapat saja melakukan transaksi atas harta kekayaan tersebut tanpa musyawarah dengan anggota keluarga, kerabat yang lainnya. Harta perceraian, pencaharian. Harta pencaharian merupakan harta yang diperoleh dari hasil usaha suami dan istri setelah melangsungkan pernikahan. Tidak merupakan persoalan apakah dalam pencari harta kekayaan itu suami aktif bekerja, sedangkan istri mengurus anak di rumah. Nah, kesemuanya hasil pencaharian mereka yang membentuk harta bersama suami istri. Dua itu di lingkungan masyarakat kekerabatan yang kuat, pengaruhnya hutang suami atau istri merupakan hutang bersama. Sedangkan di lingkungan masyarakat adat yang kita bersendikan kerabat hal perlu di pemisahannya. Jadi kalau dia hartanya dibawa itu perlu ada pemisahan yang tegas. Makanya kemudian setiap orang menikah di awal itu pasti ditanya apakah ada perjanjian, apakah ada harta yang dibawa atau tidak. Nah, itu kalau ada harta yang dibawa, maka akan ditulis di buku nikah itu. Bagaimana buku nikah itu adalah akte otentik. Akte yang dibuat oleh pejabat yang sah untuk keperluan perkawinan. Nikah itu. Biasanya di situ dicatat isi perjanjiannya. Itu ada paling belakang ya. Hadiah perkawinan.
sebagai yang telah diketahui bahwa harta perkawinan bukan harta pemberian pada waktu upacara perkawinan. Tetapi jika dilihat dari tempat dan waktu tujuan pemberian hadiah itu, maka harta hadiah perkawinan dapat dibedakan antara yang diterima oleh mempelai wanita atau bawaan istri dan harta yang diterima oleh kedua mempelai bersama-sama. Maka upacara resmi pernikahan, harta perkawinan diterima pemberian laki-laki sebelum perkawinan disebut dengan harta bawaan suami. Nah, tetapi semua hadiah yang diterima ketika upacara pernikahan berlangsung adalah harta bersama suami istri yang terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat. Jadi kerabat itu ya saudara yang ke atas atau yang di ke samping, tapi di luar garis keturunan. Di kerabat sepupu misalnya. Itu saja. Ada pertanyaan? Sedikit Pak dosen. Ya, silakan. Tadi menurut dosen UI tadi Pak dosen yang perkawinan beda agama itu yang dimaksud dengan perkawinan menurut agama masing-masing itu apa ya Pak? Perkawinan agama masing-masing mungkin maksudnya dia begini. Secara agama ada beberapa agama yang membolehkan kawin beda agama ya. Di Hindu itu bisa dia menikah dengan beda agama. Di Buddha juga demikian. Tapi di dua agama tidak dibolehkan, di Kristen maupun di Islam. Tadi yang dijelaskan. Dan cukup sulit, makanya itu yang membuat kesulitan orang menikah antara orang Islam dengan orang Kristen. Semua punya sebenarnya ininya hampir sama ya. Karena sumber kitab kita hampir sama-sama kita meyakinin. Nah, di dalam kitab suci itu sama-sama dijelaskan soal keyakinan dua agama ini cukup sulit bersatu, tapi dasarnya adalah sama. Karena di Islam itu yang mengakui yang namanya Nabi Isa, kita mengakui Nabi Sulaiman sebagai nabi kita di masa Yahudi itu. Nah, dari situ kemudian diambil benang merah bahwa tidak akan mungkin ada perkawinan antara orang Islam dengan orang Kristen. Nah, kalau orang Islam menikah dengan orang Kristen keluar dari agamanya, maka dia disebut dengan murtad. Begitupun juga di Kristen. Dia keluar dari agamanya, dianggap dia sebagai murtad atau sebutan lain atau sebutannya. Dia dianggap sebagai murtad. Nah, pilihannya biasanya itu adalah kemudian si perempuan ini ikut terpaksa menikah dengan laki-laki dengan meminta pertimbangan di pengadilan negeri, di pengadilan agama untuk perempuan, karena perempuan ini kan kalau di Islam itu kan dia orang tuanya sebagai wali, maka dia akan ke pengadilan agama untuk meminta petunjuk apakah yang dimohon itu adalah izin perkawinan kemudian dan wali hakim biasanya. Kalau si perempuannya mau menikah secara Islam. Kalau tidak mau ya tetap bertahan gitu. Tapi kalau laki-lakinya juga begitu, kalau dia mau menikah secara Kristen, maka dia akan dimintakan izin di pendetanya. Bukan di pengadilan agama, tapi di pendetanya. Di pendeta orang Kristen atau di uskupnya istilahnya. Di situ dia dimintakan izin untuk dinikahkan di gerejanya. Itu laki-laki kalau dia keluar. Gitu Pak Zahrul. Terima kasih Pak. Tapi kalau di agama lain di dua agama itu bisa menikah dengan cara agama. Menikah di luar beda agama. Nah, kalau di Hindu itu dimulai pernikahannya itu secara adat. Dia menikah dulu di banjarnya. Nah, dari banjar itu tinggal dipertegas di catatan sipil bahwa dia sudah menikah. Gitu. Kalau Hindu dan Buddha ya itu lebih ditonjolkan adalah adatnya kemudian nikahnya secara adatnya itu. Baru dia menuju ke sipil. Di Indonesia tidak ada tempatnya menikah orang yang beda agama itu Pak ya? Tidak ada. Dua agama itu yang kemudian yang punya yang menjadi catatan ya. Kalau Islam kan ada KUA. Kalau di luar Islam ada catatan sipil, tapi di catatan sipil itu ada beberapa ketentuan yang tidak harus dia menikah di depan catatan sipil, nggak mungkin. Catatan sipil itu kan ada di pemerintahan untuk pembuatan KTP, bagian surat-surat lah. Kalau sekarang namanya dinas
kependudukan dan catatan sipil. Nah, istilah catatan sipil itu ada di dinas itu. Berarti nanti kalau bercerainya di pengadilan negeri, Pak ya? Pengadilan negeri di luar Islam itu pengadilan negeri. Tidak di pengadilan agama ini pengadilan khusus untuk orang-orang yang beragama Islam kan? Yang diatur berdasarkan undang-undang yang terakhir, Undang-Undang 3 2006. Itu jelas kriterianya apa yang bisa diperkarakan di pengadilan agama, baik bersifat permohonan, yang permohonan ada penetapan, atau bersifat gugatan. Di situ yang ada penggugat dan tergugat. Silakan, ada pertanyaan? Kalau sudah cukup jelas, kita akhiri. Jelas kayaknya. Nah, sudah rinci. Dan minggu depan kita bicara soal waris adat. Ya waris adat. Sama beberapa putusan-putusan adat itu yang perlu diketahui soal jurisprudensi. Itu yang mesti kita pelajarin kan, jurisprudensi adat itu. Makanya ketika banyak orang bersengketa di pengadilan negeri itu kemudian banyak memberikan soal perkembangan adat. Adat kita seperti ini. Nah, itu yang diutarakan di pengadilan negeri biasanya. Kita sekalian di pengadilan negeri. Nah, kalau di pengadilan agama, memang kita ini tidak kemudian menafikan soal adat. Kalau dia penyelesaian adat, biasanya kalau di pengadilan agama itu kalau penyelesaiannya secara soloh dan itu disepakati, selesai. Pengadilan agama tidak boleh memeriksa. Itu biasanya. Itu pertimbangan hukum, pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan saya itu. Kalau pembagian waris ini sudah dilakukan secara soloh, maka tidak ada kemudian tempat atau ruang masuknya pengadilan agama atau Mahkamah Agung untuk menguji soal pembagian yang dilakukan secara soloh. Yang tadinya seharusnya menurut hukum Islam yang perempuan dapat 1, yang laki dapat 2, tetapi secara soloh itu dibagi sama rata. Itu sah karena sudah dilakukan pembagian dan kesepakatan bersama. Dan itu ikhlas dijelaskan. Kalau kemudian ada pihak yang keberatan, dari pihak yang keberatan ini kemudian tidak sepakat dengan pembagian itu, tapi itu sudah dilakukan dan dia sebelumnya sudah menyepakatin, maka itu yang kemudian, tapi dilihat sih sebetulnya, dilihat stressingnya, apakah ini keberatannya itu sudah cukup lampau, sudah melebihi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Maka kalau itu dilakukan setelah dia menikah 20 tahun berikutnya, ya itu dianggap dia tidak beretikat baik. Karena peristiwanya 20 tahun yang lalu, semestinya keberatannya itu 20 tahun yang lalu, bukan 20 tahun berikutnya baru dia keberatan. Nah, makanya muncullah asas etikat baik. Etikat baik itu adalah dia punya perkataan jujur, tidak ada yang disembunyikan, dan dia menerima apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu etikat baik. Dalam jual beli juga demikian, etikat baik itu dijunjung. Dalam hutang piutang segalanya. Itu gimana? Ada masih pertanyaan? Firman? Pak Lutfi? Ya, halo Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Pak Lutfi? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Pak Julfikri, siapa ini? Pak Julfikri? Sama Pak, nggak ada. Pak Munawir? Ada pertanyaan, mana Pak Kades ini ya? Lanjut Pak, ada. Kades nggak ada masuk ya? Udah saya japri juga tadi Pak, sore itu. Langsung saya kirimi. Baik, kalau ada pertanyaan, kita akhiri ya. Siap. Pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.